Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya semoga saudara baik-baik saja dan tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan selalu ada. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lewati, sepanjang hari ini pun Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan berilah hikmat kepada kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 2 Juli 2024 tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sai Roma harajaunmu, sai saut malomone roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada syair lagu yang mengatakan, Yesus hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa, maka kita merasa sangat dekat dengan Yesus, sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita merasakan Tuhan tahu, mendengar apa saja di dalam hati kita dan apa yang kita minta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa bukanlah mengucapkan rangkaian kata-kata yang indah untuk sedap didengar. Tidak. Berdoa adalah bagaimana kita berhubungan, berinteraksi secara pribadi kepada Allah. Meminta kekuatan, meminta pertolongan, menyampaikan segala isi hati. Dan di dalam doa jugalah kita boleh mengangkatkan nyanyian, puji-pujian syukur kepada Allah atas segala berkat dan kasih setianya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Berdoa bukan supaya baik dilihat orang. Berdoa bukan supaya dianggap kudus. Dan berdoa juga bukan ajang untuk berlomba-lomba, merangkai kata-kata, mengucapkannya seraya berpuisi juga. Tidak. Tetapi Yesus Kristus mengajar agar setiap kita berdoa dengan tulus, meminta kepada Allah bagaimana kita benar-benar percaya kalau Tuhan adalah satu-satunya sumber segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang maha kudus, yang maha mulia, yang kita puji dan sembah di dalam kehidupan kita. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah bagian dari rangkaian doa Bapa kami, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa
tidak bertele-tele, to the point, dan langsung terarah kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 9, di mana Yesus mau mengajarkan setiap murid-muridnya dan tentu mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita, dan Allah yang menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu kita harus terus menguduskan Allah. Dan menguduskan Allah itu tidak hanya di dalam mulut saja, tetapi nyata melalui perbuatan kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwasanya apapun yang akan kita alami, yang akan kita hadapi ke depan, kita percaya Allah ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan sungguh-sungguh meyakini bahwasanya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan kita adalah ciptaannya. Dan tentu sebagai ciptaan Allah, Allah berkuasa atas hidup kita. Dan kita harus meyakini dan menyadari bahwasanya kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa sampai pada hari ini jika bukan karena Allah berkenan atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menggantungkan hidup kita kepada Allah dan membiarkan Ia menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita senantiasa. Tetaplah meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu dan menunjukkan sikap hidup yang baik, sikap hidup yang tulus, yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Hidup di dalam kehidupan yang Kristiani, tidak berpura-pura, tidak munafik, atau tidak labil. Sebentar terlihat seperti orang yang taat, tetapi sebentar kemudian dia sudah kumat. Dia kembali kepada kehidupan dunia, hidup semau-maunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, kita mau diajar untuk tidak menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita baik dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita membiarkan Tuhan untuk terus datang, menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya dengan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang telah dikerjakan Tuhan, mari kita meresponnya dengan baik melalui sikap hidup yang setia kepada Tuhan. Apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita dan apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tahu segalanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oleh sebab itu melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini semuanya atas kehendak Allah, atas perkenanan-Nya. Dan biarlah dalam perkenanan Tuhan juga kita boleh menerima segala kebaikan, menerima segala sukacita di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu sayang kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap percaya atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan diri. Jangan biarkan kami menganggap hidup kami lebih baik. Tetapi biarlah kami selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadirat-Mu, dan membiarkan Engkau yang berkehendak atas kehidupan kami. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kami percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu akan selalu menyertai dan menguatkan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami mau Tuhan yang menuntun dan memberkati kami, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik, dan buah baik pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.